Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di Renungan para Konsistori HKBP Mampang Perapatan, Renungan Tengah Minggu di edisi tanggal 23 Juli tahun 2025. Maka marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar renungan sebelum kita istirahat malam ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 3. Renungan untuk kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP yang tertulis di 1 Timotius 6 ayat 1-10, tapi secara khusus yang menjadi renungan kita adalah di ayat 10. Saya akan membacakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, siapa yang tidak mau kaya? Siapa yang tidak ingin punya uang banyak? Tentu saja kita semua pasti menginginkan hal tersebut. Itu sebabnya demi kaya orang bisa mencuri, menjadi koruptor, atau menipu orang lain, atau bahkan sampai berjudi online karena keinginan memiliki uang dengan cepat, atau bahkan bekerja tanpa istirahat. Paulus di sini mengkritik bukan untuk keinginan kaya, tetapi jatuhnya orang ke dalam pencobaan. Hal ini yang tidak boleh. Konkretnya adalah kalau orang karena keinginan kaya melupakan segala sesuatu yang lain, lupa kesehatan sendiri, lupa keluarga, lupa gereja, menghalalkan segala cara, mengabaikan norma-norma moral dan etika. Kalau orang ingin dan berusaha untuk menjadi kaya, tetapi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip imannya sebagai orang Kristen, ini boleh dan baik dan harus kita lakukan. Di dalam nats ini, Paulus mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan karena uang. Pada dirinya jahat, siapa yang tidak mencintai uang? Tetapi kalau orang mencintai uang secara salah, kalau uang dijadikan pujaan, dijadikan Tuhan tempat dia menggantungkan segala sesuatu, inilah yang salah. Uang itu sesuatu, tetapi bukan segala-galanya. Dia bisa menjadi pelayan baik kalau kita menguasainya, tetapi uang menjadi jahat ketika kita dikuasainya. Kalau kita menjadi budak uang, ini yang membuat orang menjadi tamak atau bahkan orang yang kikir atau pelit. Seorang kaya yang bernama John D. Rockefeller Jr. mengatakan,
Orang yang paling miskin yang saya ketahui adalah orang yang tidak punya apa-apa kecuali uang. Saudara-saudari, uang tidak salah. Ingat ketika Yesus marah di Bait Allah dan mengusir pedagang bukan karena uangnya atau hasil uangnya, melainkan mereka menghalalkan segala cara untuk menghasilkan banyak uang dengan menipu orang dan memakai Bait Allah dengan menjual hewan persembahan ke Bait Allah, dan tidak punya moral berjualan di Bait Allah untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, walau menjadikan orang yang miskin menjadi korban. Punya uang mungkin banyak sekali, tetapi jika tidak punya moral, tidak punya belas kasihan, pelitnya nggak tanggung-tanggung, tidak punya iman, tidak memiliki hati nurani, dia lebih menghargai uang atau materi dibandingkan nyawa orang. Dialah orang yang paling miskin. Sayang sekali, bukan? Lagu sekolah minggu mengatakan apa yang dicari orang pagi, siang, malam, uang, uang, uang. Saudara-saudari, uang bukanlah fokus, bukanlah tujuan hidup kita. Uang hanyalah alat yang kita pakai di dalam kehidupan ini sebagai alat tukar untuk membelanjakan kebutuhan kita, sebagai biaya untuk membiayai anak-anak sekolah. Tetapi dia hanyalah alat, bukan menjadi Tuhan kita. Maka carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa carilah kebahagiaan, hidup yang bermakna, hidup yang berguna, yang hanya ada di dalam Tuhan. Uang bisa membantu. Untuk apa uang banyak tetapi tidak bisa menikmatinya? Khotbah 3:13 mengatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Maka abang, Inang, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kita bukanlah bagian dari orang-orang yang mendewakan uang, tetapi menjatuhkan teman-teman atau saudara kita. Ketika kita memiliki dan punya, marilah kita juga mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa pakai sebagai alat untuk mengasihi saudara-saudara yang berkekurangan, yang memerlukan bantuan kita. Bekerjalah sebaik mungkin. Hasilkanlah apa yang boleh kita hasilkan, tetapi biarlah kita menghasilkannya dari cara atau jalan yang benar. Milikilah apa yang menjadi bagian kita, tetapi ingatlah mensyukuri bahwa segala sesuatunya itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku MD nomor 316 ayat 1-2, Mengalau Musikadari. Mengalau musikadari, Yesus yang Tuhanku. Sai paingo tau saudari, mananggut juru aku. Jala tudu masudi, nau wana suturi, asa saya dosaku. Ya tunang maruhaku, landu daput pabainaku,
di sudi napi-napiku, kami goda dosaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ku bersyukur jika Tuhan memberikan nafkah kebutuhan kami setiap hari. Ajarlah kami menikmatinya di dalam Tuhan, sehingga kami berbahagia. Terima kasih Tuhan. Amin.